Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga tetap dalam keadaan sehat selalu. Pada video kali ini akan membahas salah satu materi SKB Kemdikbudristek, yaitu tentang Kampus Merdeka, Merdeka Belajar. Sebelum lanjut videonya, jangan lupa bantu like, subscribe, dan share video ini ya. Oke, langsung ke soal yang pertama. Ada 6 poin. Yang pertama, kemudahan pembukaan program studi baru. Yang kedua, kemudahan pembukaan universitas baru. Yang ketiga, perubahan sistem akreditasi perguruan tinggi. Yang keempat, kemudahan perguruan tinggi menjadi PTN berbadan hukum. Kelima, hak belajar 3 semester di luar program studi. Keenam, hak belajar 3 semester di luar universitas. Pertanyaannya, di atas ini yang bukan merupakan program utama kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka adalah: apakah A 2 dan 6, B 1 dan 3, C 4 dan 5, atau D 3 dan 4? Untuk penjelasan jawabannya, teman-teman bisa lihat pada buku panduan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Oke, langsung kita cek untuk poin 1, kemudahan pembukaan program studi baru, benar. Yang kedua, kemudahan pembukaan universitas baru, tidak ada. Yang ketiga, perubahan sistem akreditasi perguruan tinggi, benar. Yang keempat, kemudahan perguruan tinggi negeri menjadi PTN berbadan hukum, benar. Yang kelima, hak belajar 3 semester di luar program studi, benar. Poin keenam, hak belajar 3 semester di luar universitas, kurang tepat atau salah, karena hak belajar di luar universitas atau pembelajaran di luar perguruan tinggi hanya 2 semester. Jadi jawaban yang bukan merupakan program utama kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka adalah poin 2 dan 6. Sehingga jawaban yang benar adalah A, 2 dan 6. Oke, lanjut ke soal nomor 2. Dalam pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka, program hak belajar 3 semester di luar program studi, terdapat beberapa persyaratan umum yang harus dipenuhi oleh mahasiswa maupun perguruan tinggi. Di antaranya adalah: apakah A, mahasiswa penerima beasiswa, B, mahasiswa berprestasi, C, mahasiswa berasal dari program studi yang terakreditasi, atau D, mahasiswa yang berorganisasi. Jadi jawaban yang benar adalah C, mahasiswa berasal dari program studi yang terakreditasi. Untuk penjelasannya, teman-teman bisa lihat pada buku panduan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Dikatakan bahwa dalam pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka, program hak belajar 3 semester di luar program studi, terdapat persyaratan umum yang harus dipenuhi oleh mahasiswa maupun perguruan tinggi. Di antaranya, yang pertama, mahasiswa berasal dari program studi yang terakreditasi. Yang kedua, mahasiswa aktif yang terdaftar pada PD Dikti. Oke, lanjut ke soal nomor 3. Permendikbud nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, perguruan tinggi wajib memfasilitasi hak bagi mahasiswa dapat diambil atau tidak untuk: apakah A, dapat mengambil SKS di luar perguruan tinggi paling lama 2 semester atau setara dengan 48 SKS, ataukah B, dapat mengambil SKS di program studi yang berbeda di perguruan tinggi yang sama sebanyak 1 semester atau setara dengan 24 SKS, ataukah C, dapat mengambil SKS di program studi yang berbeda di perguruan tinggi yang sama sebanyak 1 semester atau setara dengan 20 SKS, ataukah D, dapat mengambil SKS di luar perguruan tinggi paling lama 2 semester atau setara dengan 44 SKS. Jadi jawaban yang benar adalah C, dapat mengambil SKS di program studi yang berbeda di perguruan tinggi yang sama sebanyak 1 semester atau setara dengan 20 SKS.
Untuk penjelasannya, teman-teman bisa lihat pada buku pedoman Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Dikatakan bahwa untuk perguruan tinggi, Permendikbud nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, perguruan tinggi wajib memfasilitasi hak bagi mahasiswa dapat diambil atau tidak untuk yang pertama, dapat mengambil SKS di luar perguruan tinggi paling lama 2 semester atau setara dengan 40 SKS. Yang kedua, dapat mengambil SKS di program studi yang berbeda di perguruan tinggi yang sama sebanyak 1 semester atau setara dengan 20 SKS. Lanjut ke soal nomor 4. Ada 6 poin. Yang pertama, menyiapkan fasilitas daftar mata kuliah tingkat fakultas yang bisa diambil mahasiswa lintas prodi. Yang kedua, menyiapkan dokumen kerjasama atau MOU dengan mitra yang relevan. Yang ketiga, menyusun kebijakan atau pedoman akademik untuk memfasilitasi kegiatan pembelajaran di luar prodi. Yang keempat, menyusun atau menyesuaikan kurikulum dengan model implementasi kampus Merdeka. Yang kelima, memfasilitasi mahasiswa yang akan mengambil pembelajaran lintas prodi dalam perguruan tinggi. Yang keenam, menawarkan mata kuliah yang bisa diambil oleh mahasiswa di luar prodi dan luar perguruan tinggi beserta persyaratannya. Pertanyaannya, di atas ini yang merupakan tugas fakultas dalam pelaksanaan hak belajar 3 semester di luar program studi adalah apakah A 1 dan 3, B 1 dan 2, C 1 dan 5, D 1 dan 6, ataukah E 1 dan 4? Jawaban yang benar adalah B, poin 1 dan 2. Untuk penjelasannya, teman-teman bisa lihat pada buku pedoman Kampus Merdeka, Merdeka Belajar. Dikatakan bahwa tugas fakultas dalam hak belajar 3 semester di luar program studi, fakultas bertugas yang pertama, menyiapkan fasilitas daftar mata kuliah tingkat fakultas yang bisa diambil mahasiswa lintas prodi. Yang kedua, menyiapkan dokumen kerjasama atau MOU atau SPK dengan mitra yang relevan. Oke, lanjut ke soal nomor 5. Ada 5 poin. Yang pertama, merencanakan bersama dosen pembimbing akademik mengenai program mata kuliah atau program yang akan diambil di luar program studi. Yang kedua, mendaftar program kegiatan luar program studi. Yang ketiga, melengkapi persyaratan kegiatan luar program studi termasuk mengikuti seleksi bila ada. Yang keempat, mengikuti pembekalan yang diadakan program studi. Yang kelima, merencanakan bersama penasihat akademik mengenai program mata kuliah atau program yang akan diambil di luar program studi. Pertanyaannya, di atas ini yang bukan merupakan tugas mahasiswa dalam pelaksanaan hak belajar 3 semester di luar program studi adalah apakah A 1 dan 2, B 1 dan 3, C 2 dan 3, ataukah D 4 dan 5? Jawaban yang benar adalah D 4 dan 5. Untuk penjelasannya, teman-teman bisa lihat pada buku pedoman. Tugas mahasiswa ada 4. Yang pertama, merencanakan bersama dosen pembimbing akademik mengenai program mata kuliah atau program yang akan diambil di luar program studi atau di luar prodi. Yang kedua, mendaftar program kegiatan luar prodi. Yang ketiga, melengkapi persyaratan kegiatan luar prodi, termasuk mengikuti seleksi bila ada. Yang keempat, mengikuti program kegiatan luar prodi sesuai dengan ketentuan pedoman akademik yang ada. Nah, pada soal poin keempat, mengikuti pembekalan yang diadakan program studi itu tidak termasuk, sehingga jawaban D menjadi benar karena ada nomor atau poin 4. Oke, lanjut ke soal nomor 6. Ada 5 poin. Yang pertama, pertukaran pelajar antar program studi pada perguruan tinggi yang sama. Yang kedua, pertukaran pelajar dalam program studi yang sama pada perguruan tinggi yang berbeda. Yang ketiga, pertukaran pelajar antar program studi pada perguruan tinggi yang berbeda. Yang keempat, pertukaran pelajar antar fakultas
pada perguruan tinggi yang sama. Yang kelima, pertukaran pelajar dalam fakultas yang sama pada perguruan tinggi yang berbeda. Pertanyaannya, di atas ini yang bukan merupakan bentuk kegiatan belajar yang bisa dilakukan dalam kerangka pertukaran belajar adalah apakah A 1 dan 2, B 1 dan 3, C 4 dan 5, atau D 2 dan 3? Untuk penjelasannya bisa kita lihat pada buku pedoman. Poin pertama, pertukaran pelajar antar program studi pada perguruan tinggi yang sama benar. Poin kedua, pertukaran pelajar dalam program studi yang sama pada perguruan tinggi yang berbeda benar. Yang ketiga, pertukaran pelajar antar program studi pada perguruan tinggi yang berbeda juga benar. Sehingga jawaban yang bukan merupakan bentuk kegiatan belajar dalam kerangka pertukaran pelajar adalah poin keempat dan kelima. Jadi jawaban yang benar adalah C, 4 dan 5. Oke, lanjut ke soal nomor 7. Di bawah ini yang bukan merupakan tujuan kegiatan pertukaran belajar adalah A. Membantu meningkatkan pemerataan kualitas pendidikan serta relevansi pendidikan dasar dan menengah dengan pendidikan tinggi dan perkembangan zaman. Atau KB, belajar lintas kampus dalam dan luar negeri, tinggal bersama dengan keluarga di kampus tujuan, wawasan mahasiswa tentang Bhinneka Tunggal Ika akan semakin berkembang, persaudaraan lintas budaya dan suku akan semakin kuat. Atau KC, membangun persahabatan mahasiswa antar daerah, suku, budaya, dan agama sehingga meningkatkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa. Atau KD, menyelenggarakan transfer ilmu pengetahuan untuk menutupi disparitas pendidikan baik antar perguruan tinggi dalam negeri maupun kondisi pendidikan tinggi dalam negeri dengan luar negeri. Sehingga jawaban yang benar adalah A. Membantu meningkatkan pemerataan kualitas pendidikan serta relevansi pendidikan dasar dan menengah dengan pendidikan tinggi dan perkembangan zaman bukan merupakan tujuan kegiatan pertukaran belajar. Untuk penjelasannya, teman-teman bisa lihat pada buku pedoman Merdeka Belajar Kampus Merdeka, dikatakan bahwa tujuan pertukaran pelajar ada 3 antara lain. Yang pertama, belajar lintas kampus dalam dan luar negeri, tinggal bersama dengan keluarga di kampus tujuan. Wawasan mahasiswa tentang Bhinneka Tunggal Ika akan makin berkembang, persaudaraan lintas budaya dan suku akan semakin kuat. Yang kedua, membangun persahabatan mahasiswa antar daerah, suku, budaya, dan agama sehingga meningkatkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa. Dan yang ketiga, menyelenggarakan transfer ilmu pengetahuan untuk menutupi disparitas pendidikan baik antar perguruan tinggi dalam negeri maupun kondisi pendidikan tinggi dalam negeri dengan luar negeri. Oke, lanjut ke soal nomor 8. Kuliah kerja nyata tematik atau KKNT merupakan suatu bentuk pendidikan dengan cara memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa untuk hidup di tengah masyarakat di luar kampus yang secara langsung bersama-sama masyarakat mengidentifikasi potensi dan menangani masalah sehingga diharapkan mampu mengembangkan potensi desa atau daerah dan meramu solusi untuk masalah yang ada di desa. Untuk kegiatan KKNT terdapat persyaratan tambahan yang harus dipenuhi oleh mahasiswa, kecuali apakah A. Mahasiswa telah menyelesaikan proses pembelajaran setelah semester 6, B. Peserta wajib tinggal di komunitas atau wajib live-in di lokasi yang telah ditentukan, C. Peserta sehat jasmani dan rohani serta tidak sedang hamil bagi wanita, atau KD. IPK minimal 3,0 sampai dengan semester 5. Jawaban yang benar adalah D. IPK minimal 3,0 sampai dengan semester 5 bukan merupakan persyaratan tambahan untuk mengikuti kegiatan KKNT. Penjelasannya teman-teman dapat lihat pada buku pedoman Kampus Merdeka Merdeka Belajar. Persyaratan tambahan mahasiswa mengikuti KKNT ada 6,
Yang pertama, mahasiswa telah menyelesaikan proses pembelajaran setelah semester 6. Yang kedua, dilakukan secara berkelompok. Anggota berjumlah kurang lebih 10 orang per kelompok dan atau sesuai dengan kebutuhan desa dan bersifat multidisiplin, asal prodi, fakultas, atau klaster yang berbeda. Kemudian yang ketiga, peserta wajib tinggal di komunitas atau wajib live-in di lokasi yang telah ditentukan. Kemudian yang keempat, sehat jasmani dan rohani serta tidak sedang hamil bagi wanita. IPK minimal 2,0 sampai dengan semester 5. Dan yang keenam, ketentuan lain dapat diatur oleh perguruan tinggi pelaksana. Sehingga pilihan jawaban D, IPK minimal 3,0 tidak tepat karena yang benar adalah IPK minimal 2,0 sampai dengan semester 5. Oke, lanjut ke soal nomor 9. Salah satu model KKNT adalah KKNT Pembangunan dan Pemberdayaan Desa. Pada model ini, perguruan tinggi bekerja sama dengan mitra dalam melakukan KKNT Pembangunan dan Pemberdayaan Desa berdasarkan peluang atau kondisi desa dalam bentuk paket kompetensi atau pengembangan RPJMDes yang akan diperoleh mahasiswa dalam melaksanakan KKNT. Jumlah dan bidang mahasiswa yang mengikuti program ini menyesuaikan dengan kebutuhan program di desa. Pertanyaannya, pelaksanaan KKNT Pembangunan dan Pemberdayaan Desa dilakukan selama 6-12 bulan di lokasi atau setara dengan maksimal berapa SKS? Apakah A. 12 SKS, B. 18 SKS, C. 20 SKS, atau D. 24 SKS? Jawaban yang benar adalah C. 20 SKS. Untuk penjelasannya, teman-teman bisa lihat pada buku pedoman Kampus Merdeka Merdeka Belajar. Dikatakan bahwa pelaksanaan KKNT Pembangunan dan Pemberdayaan Desa dilakukan selama 6-12 bulan di lokasi atau setara dengan maksimal 20 SKS. Perhitungan terhadap capaian pembelajaran setara 20 SKS ini dapat disetarakan dalam beberapa mata kuliah yang relevan dengan kompetensi lulusan. Oke, lanjut ke soal terakhir, yaitu soal nomor 10. Agar pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka, program hak belajar 3 semester di luar program studi dapat berjalan dengan mutu yang terjamin. Pertanyaannya, yang bukan termasuk mutu terjamin yang dimaksud adalah apakah A. mutu kompetensi penilai, B. mutu pelaksanaan, C. mutu sarana dan prasarana untuk pelaksanaan, atau D. mutu pelaporan dan presentasi hasil? Jawaban yang benar adalah A. mutu kompetensi penilai. Untuk penjelasannya, teman-teman bisa lihat pada buku pedoman. Dikatakan bahwa agar pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka, program hak belajar 3 semester di luar program studi dapat berjalan dengan mutu yang terjamin, maka perlu ditetapkan beberapa mutu antara lain. Ada 6. Yang pertama, mutu kompetensi peserta. Yang kedua, mutu pelaksanaan. Yang ketiga, mutu proses pembimbingan internal dan eksternal. Yang keempat, mutu sarana dan prasarana untuk pelaksanaan. Yang kelima, mutu pelaporan dan presentasi hasil. Dan yang keenam, mutu penilaian. Sehingga poin A, mutu kompetensi penilai, tidak termasuk dalam mutu yang dimaksud. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton video ini. Semoga videonya bermanfaat. Sampai bertemu di video selanjutnya. Jangan lupa bantu like dan bantu subscribe channel ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.